Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini musannif yakni Syekh Ibnu Naqil al-Misri memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya mang kullu amrin li badin la yubda'u fiha bismillah fa huwa aqta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang punya kepentingan yang bagus, yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus, terutama adalah keberkahannya. Maka sebaliknya, memulai perkara yang hina, perkara yang makruh dengan bismillah, hukumnya makruh. Melakukan perkara yang haram dengan bismillah bisa haram, bisa murtad. Ya, bisa haram, bisa murtad sampean. Minum minuman keras dimulai dengan bismillah, atau ya semacamnya lah gitu pokoknya. Judi biar menang baca bismillah misalnya, maka itu bisa murtad. Ini nih mejanya ada nggak? Nah itu bisa sampai murtad, ya. Sehingga kalau di Pakistan itu pernah ada satu konser musik begitu, itu dimulai dengan tilawatil Quran. Maka itu sebagian ulama memfatwakan yang melakukan dan yang menyetujui bisa murtad juga. Maknanya enggak semuanya bisa dimulai dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin, makanya. Apalagi yang jelas-jelas haram gitu. Tadi contohnya judi, lotre. Nah, biar menang ini bismillahnya 100 kali misalnya. Oh, bahaya. Haram-haram aja udah istighfar. Dan enggak bisa dengan karena adanya bismillah kemudian jadi halal, jadi berkah, bahaya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, pemelihara, penguasa, Rabb seluruh alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan selalu rahmat pada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kalian nanti suatu saat di masyarakat ya, kemudian jadi khotib atau jadi DKM dan sebagainya, ini hati-hati dengan rukun khutbah namanya sholawat. Sebab terkadang membaca syahadat udah merasa baca sholawat. Alhamdulillah syahadat, habis itu wasiat taqwa, lupa salawatnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atas keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarganya kalau yang dimaksud adalah yang haram menerima zakat, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mengatakan begitu. Sebagian mengatakan berlaku selamanya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu maksud maksud keluarga. Kemudian
Kalau maksud al keluarga dalam arti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dikenal sebagai Habib atau Syarif atau Sayyid. Nah, tapi kan ke Sayyidah Fatimah berarti terputus. Nah, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tetap bersambung walaupun berarti Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebab kalau itu dikatakan enggak sambung, maka hadis Rasulullah SAW enggak ada gunanya. Kullu nasabin wa hasabin fa munqati' illa nasbi wa hasabi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Pada hari kiamat nanti nasab hasab enggak ada gunanya lagi, illa nasbi wa hasabi. Kecuali nasabnya Rasulullah SAW masih ada gunanya nanti. Maknanya nasab Rasulullah masih ada. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah melamar Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tapi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu petunjuk dari Allah taala. Sehingga kemudian dinikahkan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih penasaran, ingin dapat fadilah ini tadi. Dapat fadilah bersambung nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak bisa menikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Allah kasih umur memang, akhirnya menikah dengan putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Jangan tanya berapa selisih umurnya. Rasulullah sallallahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selisihnya hanya 12 tahun. Nah, ini akhirnya yang beliau nikah adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengejar apa? Mengejar bersambungnya nasab dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ali. Kemudian al dalam doa sebagian mengartikan sebagai semua orang mukmin. Nah, itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Wa sahbihi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati juga beriman. Maka kalau udah murtad ya bukan sahabat, gitu aja. Musailimah al-Kadzdzab pernah beriman, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian mengaku jadi nabi palsu sampai matinya di tangan Wahsy, ya sudah, bukan sahabat itu. Hanya pernah ketemu Rasulullah SAW, pernah beriman pada Rasulullah SAW. Tapi matinya kafir, ya bukan sahabat. Oh, itu ada sahabat murtad, ya bukan sahabat, namanya murtad, loh sahabat. Udah keluar dari definisi sahabat. Maka kalau kita bicara sahabat ini selalu merasa cemburu dengan pemuda Yahudi itu, Masya Allah, itu untung banget gitu bukannya. Lahir di keluarga Yahudi, tumbuh sebagai Yahudi, jadi pemuda Yahudi, tinggal matinya didatangi Rasulullah SAW, diajak baca syahadat, melihat wajah Rasulullah, meninggal dunia, udah jadi sahabat. Tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa jihad, tanpa apa-apa, derajatnya sudah melebihi para awliya Allah. Kalau begitu ya, berkah sohbah dengan Rasulullah SAW. Ya nggak bisa didapatkan dengan amalan apapun. Ya itu pilihan Allah gitu. Kalau bilang enak, ya enak banget itu. Tapi itu tetap bukan kebetulan ya. Sebab semua sahabat itu ikhtarahumullah. Allah Ta'ala memilih mereka. Nggak kebetulan. Allah Ta'ala memilih mereka. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala sukai yang luar biasa sehingga Allah pilih menjadi sahabat Nabi gitu. Nah itu sahabat. Sezaman gak ketemu ya bukan sahabat, seperti Was Al-Qarani begitu.
Hadza mukhtasarun, ini adalah kitab yang diringkas. Enggak panjang lebar, ringkas. Ulama zaman dulu menulis kitab diringkas supaya apa? Supaya mudah dihafal. Ulama zaman dulu kan gini juga dihafal kitab ini. Kitabnya dihafal. Bukan nazam, ya enggak harus nazam, ini dihafal juga. Sekarang yang masih tradisi begini ini lupa nama negaranya itu. Di Afrika Utara itu mana itu, Masya Allah. Masya Allah. Di negara kebandingan Al-Ghimari itu dari sana itu, negara Mauritania, betul. Negara Mauritania. Di Mauritania itu sampai hari ini kitab-kitab itu dihafal. Sehingga orang, jangankan ustadz, santri aja masuk nggak ada yang bawa kitab, hafalan semua. Hafal semua. Sampai hari ini. Di Mauritania itu begitu, tradisi itu masih berjalan. Kitab itu dihafalin, Masya Allah. Al-Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, rahmatullah alaihi wa ridwanuhu. Ikut mazhab al-Imam Syafi'i. Sudah dijelaskan kepada Imam Syafi'i rahmatullah alaihi wa ridwanuhu. Kalau radhiyallahu anhu boleh enggak? Boleh lah. Baca radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh? Boleh. Enggak boleh itu baca alaihi salam pada beliau atau sallallahu alaihi wasallam pada beliau, itu baru enggak boleh. Radhiyallahu anhu boleh. Dalam Quran kan as-sabiqun awwalun minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Cuman kalau kan radhiyallahu anhu wa radha'an. Kalau sahabat itu sudah pasti. Kalau untuk selain sahabat bermakna doa. Semoga Allah Ta'ala ridhoi. Kalau para sahabat pasti sudah diridhoi. Maka jangan jadi kagetan loh. Yang disebutkan bukan sahabat, kenapa radhiyallahu an? Memang ulama memperbolehkan dengan dalil ini tadi. Kalau dibacakan sallallahu alaihi wasallam baru enggak boleh. Gitu. Maka rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, dan ridhonya. Radhiyallahu an, ridwanuhu alaihi sama saja kan. Bermakna doa. Iqtasartu, saya meringkas, mencukupkan diri fihi dalam hadza mukhtasar tadi, ala sahihi, atas yang sahih, minal madhabi, dari madhab. Jadi kan ada sahih, ada dhaif. Kalau yang lebih lagi as-sah, maka kebalikannya sahih. Kalau sahih kebalikannya dhaif. Kalau masyhur kebalikannya gharib. Jadi seperti di awal biasa sampaikan, mazhab Syafi'i itu kaya dengan qaul, luar biasa, dengan pendapat kaya sekali. Kenapa? Karena ikut mazhab Imam Syafi'i itu adalah ikut usul fikihnya, ikut cara istimbatnya. Sehingga dengan cara istimbat yang sama bisa menghasilkan hukum beda. Sehingga boleh dikatakan hampir enggak ada qaul di luar mazhab Syafi'i, yang di mazhab Syafi'i enggak ada qaul itu. Semua pendapat atau banyak sekali pendapat imam-imam di luar mazhab Syafi'i itu, kalau kita buka kitab-kitab besar akan ketemu dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama punya pendapat seperti itu. Dan tetap mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ikutnya Imam Syafi'i rahimahullah dalam hal usul fikihnya. Makanya kalau manasik haji atau umrah itu biasa sering sampaikan. Jadi kalau tawaf khawatir batal, gimana pindah madhab? Ngapain pindah madhab? Nggak usah. Itu kan batal nanti. Ikut qaul yang mengatakan tidak batal dalam mazhab Syafi'i, selesai. Sebab kalau pindah madhab harus belajar lagi. Ikut madhab Hanafi saja.
biar nanti kalau kesenggol nggak batal. Iya betul itu. Tapi wudunya juga harus ke mazhab Hanafi. Waktu ngusap kepala, ya ubun-ubun harus kena seperempatnya ini mesti basah. Kalau tadi wudunya cuma gini-gini, ya nggak sah wudunya. Ikut mazhab Hanafi dengan ngambil dengan tujuan tadi supaya nggak batal kalau disenggol. Benar. Tapi harus diingat bahwa air kathir, air banyak dalam mazhab Hanafi itu nggak cukup 2 kulah. 1 kolam gede gitu baru air kathir itu. Makanya di sana jarang kolam itu, kebanyakan pakai toran, pakai keran, sebab bak air 2 kulah gitu atau lebih, bahkan ukuran kita punya kamar mandi itu masih mustakmal nanti dalam mazhab mereka. Jadi repot juga kan. Apalagi nanti misalnya bersiwak atau lagi jalan kesandung keluar darah, batal wudunya dengan keluar darah dalam mazhab Hanafi. Banyak kerepotan lain. Maka gimana? Ikut kaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal. Nah, siapa? Imam Harmalah rahmatullah alaih, murid Imam Syafi'i sendiri. Murid Imam Syafi'i sendiri. Itu contoh betapa sangat luasnya mazhab Syafi'i itu, pendapat di dalamnya. Nah, dalam kondisi tidak darurat ya mesti yang sahih ini yang diambil. Dan mufti atau mukhbir atau alim yang ditanya mesti menjawabnya dengan yang sahih ini. Jangan asal ada kok di kitab begini. Ntar dulu. Itu sahih enggak? Mu'tamad enggak? Muftabih enggak? Boleh difatwakan enggak? Begitu. Nah, sahih menurut siapa? Menurut Imam Ar-Rafi'i, Inda Ar-Rafi'i wan Nawawi. Nah. Jadi sebagaimana awal diterangkan itu dari kitabnya Imam Al-Muzanni, Mukhtasar Muzanni rahimahullah. Dan turun ke Imam Haramain, lalu ke Imam Asy-Syirazi, ke Imam Ghazali. Nah, dari situ mulai betul-betul dikembangkan Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wasit. Kemudian oleh Imam Rafi'i Asy-Syarhul Kabir misalnya. Kemudian dikerucutkan oleh Imam Nawawi, terutama dalam kitab Minhaj beliau, terutama itu. Nah, makanya beliau tekankan di sini bahwa untuk kitab Umdatus Shalihin hanya yang sahih saja. Hanya yang sahih saja. Kalau dalam kitab Minhajnya Imam Nawawi rahimahullah, kadang yang tidak sahih juga beliau masukkan untuk memperkaya pemahaman gitu. Au ahadima, atau salah satu dari Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini guru dengan muridnya. Imam Rafi'i gurunya, Imam Nawawi muridnya. Tapi apabila dua imam ini tarjihnya bertentangan, maka yang didahulukan adalah tarjihnya Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau lebih belakangan datangnya. Namanya juga muridnya. Dan ketajaman analisanya juga lebih kuat. Dan Imam Nawawi rahimahullah ini ya, imam yang mutafannin begitu. Yang punya keluasan berbagai bidang ilmu seperti Imam Suyuti rahimahullah begitu. Sampai ulama-ulama Pakistan yang terkenal fanatik mazhab Hanafi pun kalau disebut nama kitab atau nama Imam Nawawi, mereka udah, kalau Imam Nawawi udah terima aja. Kalau ada kitab beliau beli aja, baca saja, pasti bagus udah gitu. Beliau tentang hadis, syarah hadis, kemudian tentang lughat, bayangin, tentang asma, tentang nama-nama, belum lagi tentang rijalul hadis, belum lagi tentang fikih. Ini bidang-bidang yang sangat berbeda-beda sebenarnya. Kemudian tentang mustalah hadis juga.
Tapi subhanallah, beliau memang Allah kasih luar biasa. Meninggal masih muda, 46 tahun apa 47 tahun. Masih muda. Tapi karyanya dibaca sampai sekarang. Lihat hampir semuanya itu makbul. Kitab Arba'in itu kitab yang banyak sekali ditulis oleh orang. Kitab yang mengumpulkan 40 hadis. Tapi yang menyebar hingga hari ini Arba'in Imam Nawawi. Padahal kitab Arba'in, Masya Allah, puluhan atau bahkan ratusan kitab namanya Arba'in itu. Yang mengumpulkan 40 hadis. Tapi nggak ada sampai hari ini yang seperti Arba'in Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan hadis tentang fadail dan adab. Banyak banget kitab seperti itu. Tapi yang makbul, muntasyir, nyebar. Tidak salah kalau dikatakan bahwa penyebaran kitab hadis terbesar dari zaman dulu sekarang ya Riyadhus Shalihin itu. Itu fadilah amal tetap aja di kalangan tertentu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin hampir semua pondok pakai. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Dan itu bukan hanya zaman sekarang, dari zaman dulu lagi. Riyadhus Shalihin, kitab Majmu' beliau, kitab Minhaj, Masya Allah, kitab Taqribun Nawawi dan Mustalah Hadis, luar biasa memang, luar biasa. Dengan bukan hanya kecerdasan, tapi ketakwaan dan kedekatan pada Allah yang juga luar biasa. Bayangin beliau ngaji 4 tahun, yang 2 tahun itu gak pernah baring. Ngajinya hanya 4 atau 6 tahun begitu. Yang 2 tahun gak pernah baring. Tidurnya hanya tertidur waktu duduk begitu. Gitu. Bangun lagi, baca kitab lagi. Tertidur, udah gitu aja. Dan itu sambil puasa. Maghrib buka pakai kurma. Nanti minumnya waktu sahur. Gitu itu. 2 tahun gitu tuh. Sehingga badannya kurusnya bukan main, kecil banget. Didukung oleh bapaknya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau nggak berani makan buah-buahan yang ada di Damaskus. Beliau belajar di Damaskus, kota Damaskus. Tapi beliau nggak berani makan buah-buahan yang ada di situ. Kenapa? Karena secara fikih banyak tanah wakaf yang kemudian dialihfungsikan, diserobot jadi kebun yang diperdagangkan. Beliau khawatir ada syubahnya di situ, maka nggak berani. Kalau pengen buah, bapaknya yang kirim dari kampung Nawa sana. Hanya pengen buah aja kayak gitu, nggak berani makan itu. Maka dengan ketakwaan, dengan kezuhudan, dengan kedekatan pada Allah Ta'ala seperti itu, ya itulah Allah berikan qabuliyah. Kita nggak harus gede-gede, Arba'in, 40 hadis. Tapi Masya Allah, andaikan beliau hanya punya kitab satu itu aja, Allah terima, itu udah bekal gede. Andaikan hanya satu. Kenyataannya bukan hanya satu. Banyak dan pada makbul gitu. Untung besar. Dan kalau dalam kitab Tabaqat, suatu ketika ada seorang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala mimpi. Melihat rombongan bawa panci-panci bendera-bendera itu. Gagah-gagah. Mau kemana? Mau ke Damaskus. Ada apa? Penobatan wali kutub. Siapa untuk saat ini yang dinobatkan wali kutub? Mudir Madrasah Asyrafiyah. Ya, kepala pesantren Asyrafiyah di Damaskus. Wah, siapa ini? Akhirnya beliau penasaran. Beliau cari itu. Cari ketemu Asyrafiyah. Nah, waktu itu sedang banyak tamu. Sedang ada acara apa begitu. Maka dicari, lihat, oh, ini orangnya Imam Nawawi yang malam tadi apa malam nanti diangkat jadi wali kutub ini. Wali kutub maknanya pimpinan wali seluruh dunia. Maka beliau mendekat, baru mau ngomong kata Imam Nawawi,
tolong mimpi itu jangan diceritakan siapa-siapa selama saya masih hidup. Bayangin bisa gitu. Ilmu zahirnya ya ilmu batinnya ya Masya Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kalau kita bercermin dari beliau, umur panjang itu fadilah dari Allah. Tapi kita nggak bisa memastikan umur kita termasuk yang panjang atau yang pendek. Yang hidup lama atau yang sebentar. Maka yang beruntung itu yang gimana? Yang bisa menggunakan umur yang telah Allah Ta'ala berikan untuk bertanam sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Itu yang untung, gitu aja udah. Banyak orang umurnya lebih panjang dari Imam Nawawi, tapi mati-mati aja, gak ada yang mengenang, gak ada yang mendoakan, gak ada sisa-sisa amalnya, gak ada sedekah jariahnya. Apa artinya? Beliau umur singkat, tapi Masya Allah, dikenang, didoakan, dibaca ilmunya. Allah Idris. Waqad azkur fihi khilafan, dan terkadang aku menyebutkan dalam kitab ini perbedaan. Terkadang aja. Wa dzalika idza ikhtalafa tashihuhuma. Yaitu tatkala berbeda tashih kedua imam tadi. Muqaddimul tashihin Nawawi, mendahulukan tashihnya Imam Nawawi rahimahullah. Ini sama-sama dikasih karomah diantaranya. Yang nampak ya, kalau karomah yang lain ya kitabnya makbul udah karomah itu. Kamu kitab sebanyak itu makbul itu karomah udah. Imam Rafi'i rahimahullah lagi menyusun kitab, minyak habis. Maka penanya itu langsung keluar seperti lampunya begitu. Imam Rafi'i itu. Sehingga nggak perlu lampu lagi, udah penanya itu bercahaya aja, tetap bisa nulis kitab. Allah berikan pertolongan begitu. Imam Nawawi rahimahullah sama ceritanya, lagi nulis kitab, minyaknya habis, nggak perlu keluar cari minyak lagi. Maka ibu jarinya itu keluar cahayanya, sehingga dengan cahaya yang keluar dari situ itu cukup untuk meneruskan nulis kitab. Muqaddimah li tashihin Nawawi, dengan mendahulukan tashihnya Imam Nawawi, fayakunu muqabiluhu tashih ar-Rafi'i. Maka kebalikannya adalah tashih Imam Rafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa samituhu, dan aku berikan nama kitab ini Umdatus Salik wa Umdatun Nasik. Ini namanya. Umdah, pegangan orang yang berjalan menuju Allah, orang yang menempuh jalan, man salaka tariqan itu. Wa Umdatun Nasik, dan bekal orang yang mau ibadah. Makanya Umdatus Salik ini termasuk yang pembahasan tentang hajinya agak luas, dijabarkan agak luas itu. Wallaha, dan hanya pada Allah as'alu, aku minta ayyan fa'abihi, untuk berikan manfaat dengannya, wa huwa hasbi, dan dia adalah kecukupan bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Wallahu a'lam. Nah, sekarang gantian, yang tadi enggak ikut bangun malam tahajud zikir di bawah, ada enggak? Ada yang enggak ikut tadi? Yang enggak ikut gantian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Al-Fatihah.